Sejunjung muda berkarya sebenarnya hasil keresahan biar ada teman di kampung halaman, Bang. Ternyata di kampung halaman tidak menemukan hal yang begitu gitu. Iya. Susah pertanyaannya, Bang. Buat Andri pribadi sih bisa bangun Woodzone juga salah satu prestasi Andri sampai sekarang. Kalau memang prestasi terbesar dalam hidup yang dirasakan adalah masuk IPB, kenapa wisuda? Di sana saja terus. Iya juga ya. Target menikah 25. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di Bercerita dengan Wanda Romansa. Dan di sebelah saya sudah ada, saya sudah mikirin kata-katanya tadi, pria tampan. Aduh. Ya kepala maksudnya pria tampan itu ya. Tapi begini dulu Ndri. Jadi pria tampan itu saya pernah mengatakan ke teman-teman. Jadi tampan tidak tampannya seseorang ditentukan karena dia sudah menikah apa belum. Karena sudah ada yang sudah laku. Berarti tampan belum laku percuma ya, Bang? Ya, tampan belum laku percuma. Andriawan. Ya, kalau ada teman-teman yang mengenal beliau sebagai seorang aktivis, saya juga mengenal begitu. Kemudian dalam bentuk seperti apa nanti kita cerita dengan beliau. Kemudian saya juga mengenal beliau sekarang jadi guru ya. Jadi cigu. Ya jadi cigu. Saya tidak tahu ini adalah pelampiasan atau seperti apa, saya tidak tahu. Kenapa menarik? Jadi saya sering menyampaikan begini, Andri. Tentu ada alasan kenapa saya ingin bercerita. Bagi saya, di mata saya, Andri termasuk orang muda yang saya pikir punya kreativitas dengan caranya sendiri. Banyak juga orang-orang kreatif di luar sana, tapi Andri juga tentu punya sisi kreativitas tersendiri. Saya pikir nanti teman-teman yang di sini juga pasti ada yang memiliki kreativitas yang sama. Andriawan asli Lubuk Taro. Asli Lubuk Taro. Orang tua Lubuk Taro. Orang tua Lubuk Taro, cuma lahir di Bengkulu, Bang. Kok gimana ini boleh diceritakan ini? Jadi emang orang tua itu ibaratnya merantau ke Bengkulu. Jadi Andri lahirnya di Bengkulu dan bahkan sampai kelas 5 SD itu di Bengkulu. Oke, kelas 6-nya? Kelas 6 pindah karena orang tua kebetulan pindah tugas juga. Orang tua Guru. Oke. Guru. Jadi apalah namanya itu kan dipindahkan, ngurus pindah kan pada tahun itu harus pindah, dia diizinkan untuk pindah. Jadi Andri ikut karena masih SD nih. Oke. Masih SD. Waktu itu masih bertiga bersaudara. Jadi kakak waktu itu masuk SMP. Yang kedua itu, yang pertama baru masuk SMA. Oke. Nah, Andri karena masih SD dibawa, sedangkan kedua kakak ini masih tinggal di Bengkulu. Jadi mereka berdua aja ngekos kan. Kos ya, oke. Andri ikut dengan orang tua. Ikut dengan orang tua. Karena orang kakak nggak sanggup kayak yang ngurus Andri gitu. Oh siap. siap. Udah bawa aja lah Andri, jangan ditinggalin di sini. Itu kan pendapat Andri. Bagusnya setelah ini ditanyakan ke kakak, apakah memang itu alasan utamanya atau tidak? Gitu ya. Jadi kelas 6-nya 6? lulusnya berarti di Lubuk Taro, SD lulus, SMP di Lubuk Taro juga, SMA di Lubuk Taro juga. Hasil produknya Lubuk Taro. Hasil produknya Lubuk Taro. Tapi saya banyak yang iri loh. Ini buat teman-teman yang asli Lubuk Taro, saya pikir beruntung sekali. Saya kebetulan dipertemukan oleh Tuhan, bertemu dengan teman-teman yang asli Lubuk Taro ataupun tidak asli yang berdomisili Lubuk Taro, itu punya kreativitas yang luar biasa. Saya tidak perlu sebut namanya, yang berseni lah. Kemudian bermain musiknya akapela dengan musik-musik yang aneh-aneh, kemudian film, kemudian organisasi. Banyak saya ketemu teman-teman yang begitu. Beruntung teman-teman tinggal di Lubuk Taro itu. Alhamdulillah. Ya, saya mungkin tanah yang jual di Lubuk Taro, saya tinggal di Lubuk Taro. Mungkin anak saya nanti juga di Lubuk Taro. Saya pernah pertama kali saya mendengar nama Andri itu adalah di Sejunjung Muda Berkarya. Boleh tuh, apa itu Sejunjung Muda Berkarya? Karena setahu saya yang muda berkarya itu biasanya adalah muda, hebat dan berbahaya. Judul film, judul lagu. Ada makna lain ya ternyata. Iya. Oke, apa itu Sejunjung Muda Berkarya? Sejunjung Muda Berkarya sebenarnya
hasil keresahan biar ada teman di kampung halaman, Bang. Kan kemarin kan alhamdulillah kuliah di Jawa. Ya, IPB. Nah, kuliah di Jawa, bayangin Bang, SD, SMP, SMA di Lubuk Taro. Iya. Jadi teman-teman di luar Lubuk Taro itu nggak punya. Oh iya, oke. Bisa dibilang seperti itu. Tidak terlalu bersosialisasi. Karena kurang main keluar malah. Oke. Jadi setiap liburan kuliah, pulang ke rumah, Tidak tidak ada teman. Oke. Jadwalnya nih yang unik itu, jadwal liburan IPB itu berbeda dengan jadwal liburan universitas yang ada di Sumatera. Jadi gini Bang, Iya. ketika Univ di Padang itu libur, IPB itu lagi ujian. Oh, lagi ujian. Oke. Kita libur, mereka masuk. Oh, gitu. Seringnya kayak gitu. Memang bertikai ya. Jadi setiap pulang kampung itu nggak ada teman-teman di kampung. Ya. Jadi punya ide gimana nih biar kita punya teman selain yang ada di lingkungan sekitar rumah. Kayaknya kita harus bikin suatu forum nih yang bisa menarik orang-orang luar yang sebelumnya mungkin kita nggak kenal bisa jadi kenal. Berarti si Junjung Muda Berkarya itu modus ya? Bisa dibilang seperti itu. Modus, tapi Iya. tentunya ada tujuannya. Kita Iya. ngumpul kemudian membuat kegiatan-kegiatan positif. Ya, saya banyak melihat kegiatan-kegiatan si Junjung Muda Berkarya. Sejak awal ketika saya melihat itu, wah, saya pengen ini punya komunikasi dengan teman-temannya, tapi tidak sempat karena pada momen yang sama waktu itu saya sudah tidak lagi aktif lagi banyak di si Junjung. Saya ke daerah-daerah lain, merantau sedikit-sedikit gitu. Walaupun pulang tiap minggu. Ya, oke lanjut. Senyum Muda Berkarya. Kemudian tadi kan sudah bagaimana Senyum Muda Berkaryanya berdiri. Ya, kemudian pasti mungkin ada sesuatu yang ketika berdiri mungkin ada kendala-kendalanya atau seperti apa perjalanannya, boleh? Ya. Tadi Bang, sebenarnya kan emang gimana caranya kita bisa ngumpulin anak-anak muda yang ada di Sejunjung. Biar kita bisa kumpul kemudian diskusi membuat satu kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Karena ternyata di luar sana, di kota-kota yang mungkin terlihat aktif anak-anak mudanya atau kotanya tuh terkesan maju kok, kotanya tuh keren sih gitu kan. Ada Bandung, Bogor, Jogja yang bisa dibilang itu kota-kota tempat anak muda kreatif. Ternyata emang itu bermula dari kumpulan komunitas-komunitas yang mereka kemudian membuat kegiatan bersama-sama. Iya. Dan anak mudanya gitu. Anak mudanya gitu. Bukan hanya pemerintahnya yang bikin kegiatan, tapi dari anak mudanya. Membangun itu tidak hanya persoalan pemerintah saja, si A, si B saja, tapi semuanya harus punya kontribusi pada ranahnya masing-masing. Saya juga berpikir begini, masalah muda ini pendapat pribadi ya. Jadi saya berpikiran anak muda adalah mereka yang mengambil sisi-sisi baik atau hal-hal baik pada generasi sebelumnya, kemudian nanti yang akan menularkan pada generasi-generasi selanjutnya. Makanya posisi sebagai generasi muda ini penting. Kalau seandainya kita ada ingin perubahan sesuatu di dalam suatu daerah atau di suatu tempat begitu, kalau anak mudanya tidak mengambil yang baiknya dari atasnya, tentu tidak akan ada perubahan untuk generasi-generasi juga selanjutnya. Disitulah saya melihat bahwa agent of change itu di situ. Nah, saya apresiasi sekali dengan Senyum Muda Berkarya yang walaupun hari ini saya pikir sudah lama juga tidak. Udah mulai vakum ini. Gimana? Gimana? Ada masalah. Kenapa tidak? Karena dulu itu aktif karena emang momennya kita liburan. Ketika pulang ngumpul itu di momen liburan. Teman-teman saya tahu nih. Jadi kenapa sekarang mungkin belum sempat untuk aktif kembali? Saya melihatnya salah niat. Karena udah lama di kampung dan banyak teman ya. Itu. Karena targetnya tadi itu cari teman. Itu mungkin. Ya mungkin bisa jadi. Lanjutkan lagi. Karena tidak banyak gerakan-gerakan seperti ini yang saya lihat. Iya. Ya. Ini teman-teman di Senyum Muda Berkarya semangat lagi nih. Kalau misalnya yang ownernya tidak jalan sendiri aja. Atau ambil alih. Di akuisisi aja. Akuisisi. Saya tadi lagi pikirkan kata-kata akuisisi itu tapi tidak terpikirkan. Oke. Jadi kuliah di IPB. Betul? Kuliah di IPB. Institut Pertanian Bogor. Jurusan Kehutanan. Nih, ini saya sudah pernah cerita sebenarnya sama Andri jurusan ini, tapi saya ingin bahas di sini dengan Andri. Kenapa jurusan itu? Ya. Tunggu, kalau ada teman-teman Andri yang nonton atau yang jurusan yang ini nonton, saya tidak mengkerdilkan jurusan ini ya, tapi kenapa jurusan ini? Karena jurusan ini
tidak familiar gitu. Ya. Jadi untuk jurusannya sebenarnya hasil hutan, Bang. Nama jurusannya hasil hutan. Hasil hutan di Fakultas Kehutanan. Oke. Kenapa milih jurusan itu? Mungkin untuk niat awal nggak ada milih jurusan itu. Oke. Nah, karena emang targetan di awal itu yang penting masuk IPB aja dulu. Terserah jurusannya apa aja. IPB alma maternya warna apa? Warna biru dongker. Yang penting alma maternya biru dongker. Itu aja. Iya. Oke. Karena emang tiba-tiba aja, padahal gini Bang, di Lubuk Taro SMA itu yang mempromosikan IPB waktu itu nggak ada sama sekali. Kenal dari mana? Nah, kenal dari ada video motivasi, apa namanya itu ya? Kan ada video motivasi yang di sana ternyata dicantumkan kalau dia itu lulusan dari Institut Pertanian Bogor di video itu. Oke. Jadi cuma dari Boleh gambar. kita sebut nama beliau? Namanya tuh Danang Ambar Prabowo yang membuat video itu. Jadi beliau itu menceritakan perjalanannya selama masa kuliah. Impian-impiannya sampai dia lulus di Jepang, S1, S2, S3 di Jepang. Oke. Dan dia mencantumkan di situ ada logo Institut Pertanian Bogor. Hanya dari video itu Institut Pertanian Bogor kayaknya keren. Oke, boleh. Itu bapak-bapak atau masih muda? Kalau sekarang tentu sudah bapak-bapak. Tapi waktu itu video sudah ditonton dari SMP. Cuma baru ngehnya kalau ternyata ada logo IPB itu ketika kelas 2 SMA. Oh, itu logo IPB gitu Iya, ya. karena kan dari SMP kan kita belum terlalu mikirin kampus kan. Iya. Fokusnya cuma gimana sih biar mewujudkan impian ya. Oke. Berarti itu tidak ditonton satu kali? Tidak ditonton satu kali, Bang. Sudah berulang-ulang. Pak Danang, Anda adalah orang yang bertanggung jawab terhadap dia berangkat dari Lubuk Taro sampai ke IPB. Ya, harusnya berterima kasih. Iya, terima kasih Mas Danang Ambar Prabowo. Tapi sudah sempat kenal sama beliau? Sudah sempat bertemu begitu? Bertemu belum, Bang? Mungkin ada ikatan alumni IPB begitu berkumpul, nggak ketemu? Belum sempat ketemu. Nggak tahu sekarang beliau mungkin masih di Jepang nggak ya? Atau udah tidak ke di Indonesia. Ya. Mungkin Pak Danang ada tiket untuk Andri ke Jepang? Jadi Andri itu videonya keren banget tuh pokoknya Bang. Tentang bagaimana kita harus menuliskan 100 impian kita di atas kertas. Oke. Dan yakini bahwa impian-impian itu nantinya akan terwujud. Melakukan itu? Andri melakukan itu. Walaupun nggak sampai 100. Berapa? Mungkin sampai 60-an waktu itu. Ternyata impian itu kita kira impian kita banyak. Iya. Ketika ditulis itu Tidak susah. banyak. Ya, betul. Saya setuju. Ketika ditulis itu kita bingung apa ya impian kita. Iya, betul. Dan tahu nggak Bang, impian pertama Andri waktu SMA itu lulus UN dengan nilai memuaskan. Hasilnya? Memuaskan untuk diri pribadi sendiri minimal. Tidak dengan lingkungan. Tidak dengan orang tua. Bodoh amat kata orang. Yang penting kita Iya. puas dengan nilai kita sendiri. Iya. Seenggaknya itu hasil kerja kita sendiri. Iya. Yang kedua itu lulus di perguruan tinggi negeri dalam kurung IPB. Oh, ditulisan Ditulis. itu buat IPB. Bahkan di sebelah itu ada logo IPB. Luar biasa. Dari kelas 2 SMA. Ketika setelah melihat videonya Pak Danang, jadi kan sudah membuatkan walaupun tidak sampai 100, ada beberapa list. Mungkin sampai 50? Tidak. Lebih. Sudah checklist berapa buah? Sampai saat ini. Itulah mungkin kekurangannya kan kalau dari video itu kita harus menyimpan kertas impian itu sampai kapanpun. Hilang ini ceritanya mungkin. Hilang. Waktu ditempel di dinding, Oke. kita berangkat ke Jawa. Oh, ditinggal di rumah. Ditinggal di rumah terus udah dirobek. Dirobek sama orang tua. Dirobek, nggak tahu siapa yang ngerobek, adek mungkin kan. Tapi tidak sempat harus ada pertempuran setelah pulang karena kertas itu hilang atau tidak? Tidak, mana tahu ya. Sempat Kan? ditulis ulang, tapi mungkin karena kurang konsisten ya. Kurang karena ibaratnya gini, Bang, mungkin emang belum terlalu komitmen dengan prinsip gimana kita harus membuat impian, kemudian menyimpannya, meyakininya. Iya. Karena mungkin ternyata impian udah terwujud nih di IPB, impian nomor 2 udah terwujud, jadi kita kayak lalai lagi dengan impian yang lain gitu. Saya setuju. Kita banyak yang menjadi manusia itu tidak konsisten dan tidak komitmen, terutama pada diri pribadi. Sampai sekarang bahkan. Ya, sampai sekarang saya juga merasakan hal itu. Saya mungkin dulu pengen komit gitu. Tidak, misalnya karena kita lagi minum kopi misalnya. Saya berkomit misalnya tidak minum kopi lagi. Susah. Susah mengkomitkan dengan diri pribadi itu susah. Tapi kalau misalnya sama orang lain bisa. Oke.
di IPB jurusan hasil hutan. Hasil hutan. Sekarang menjadi Pak Guru. Jadi Pak Guru Di salah satu sekolah. jadi Ustad Di Ustadz. di pondok pesantren bang. Oh, di pondok pesantren. Nah, kenapa ini jadi ketawa ini? Maksudnya jadi ketawa ini, Andri tidak mengarah ke sana atau gimana? Maksudnya kenapa sepertinya ada keresahan di situ, gimana? Bukan keresahan bang, Gimana? cukup nyaman sebenarnya. Oke. Cuma tidak pernah terfikirkan sama sekali akan jadi seperti ini dulu. Itu poin saya. Kuliah di IPB hasil kehutanan, sekarang mengajar di sekolah. Ngajar di sekolah. Itu ya. gimana? Jadi ini kan di samping mengajar, Andri juga bikin suatu usaha kan bang. Oh iya, Woodzone. Jadi usaha itu namanya Woodzone. Ya, nanti akan saya tulis nanti di bawah sini. Di sini kelihatan nanti. Oke. Woodzone.id kan, industri kreatif kayu. Ya. Sebenarnya emang niat dari dulu itu pengen fokus buka usaha. Oke. Lulus kuliah Mm-mm. tahun pertama itu kita bikin komitmen sama orang tua. Kan orang tua tahu lah bang, Iya. anaknya baru lulus sarjana, Mhm. daftar ke sana, daftar ke sini, cari kerja sana, cari kerja sini, Daftar perusahaan maksudnya. daftar perusahaan, Oke. lamar Lanjut. kerja. Ya. Sampai akhirnya kita bikin komitmen sama setahun ini biarin Andri fokus ke Woodzone dulu. Beri waktu 1 tahun. Oke. Sampai Woodzone ini maju dan berkembang. Ya. Andaikan nanti mungkin belum terlalu bisa mencukupi, Ya. Andri akan coba cari kerja. Apapun itu. Oke. 1 tahun berlalu 2020, lulus 2020, wisudanya 2020 pas corona. Iya, corona. 1 tahun fokus di Woodzone. Ya. Tapi ya memang ternyata proses membangun usaha itu emang berat. Ya, saya merasakan itu. 1 tahun langsung besar itu hanya sekian persen dari 100% orang yang bisa. Iya, Nah, oke. Jadi ternyata emang kita udah janji nih kalau emang belum besar usahanya, belum bisa sesuai ekspektasi kita, harus cari kerja. Harus siap melakukan apa saja. Ah. Dan begitu tadi ceritanya. Oke. Oke, pokoknya kerja pokoknya. Berarti maaf ini ya, pada posisi sekarang menjadi guru ini didesak oleh orang tua. Komitmen tadi sih. Kita buat kesepakatan, ya udah berarti bukan desakan lagi tapi emang jadi kewajiban kita untuk cari kegiatan lain di samping usaha. Gimana? Ikhlas tidak? Iya, insya Allah ikhlas bang, karena gini, apa yang Andri lakukan sekarang itu enggak membuat usaha Andri berhenti atau mati. Ya itu poin saya. Nah, Ya, artinya bekerja sekarang yang Woodzone tetap jalan ya. jadi ibaratnya sebenarnya fokus utamanya tetap di Woodzone. Oke. Dan Andri tetap melaksanakan janji tadi, komitmen tadi untuk kerja. Iya. Nah, jadi melepaskan komitmen tadi sih, melepaskan janji tadi. Katanya mau kerja, ini udah kerja loh, walaupun cuma dua hari dalam seminggu. Oke. Jadi tinggal pintar-pintar kita aja kan. Kalau ditanya kerja di mana, udah ada kerja di sini. Siap. Usaha juga ada, tetap jalan. Kalau nanti calon mertua tanya kerjaannya apa nak? Pak Guru. Tapi benar nih bang, Iya. yang menarik itu emang mungkin pemikiran orang-orang tua kita atau masyarakat kita Iya. kan. Sebesar apapun, sekeras apapun kita kerja, kalau cuma di rumah aja itu nggak kerja kata orang. Betul. Saya merasakan dari 2010 setelah wisuda saya juga merasakan hal yang sama. Mau sekerja keras apapun kita tapi nggak keluar rumah, nggak pakai baju yang rapi, nggak pakai sepatu, itu nggak kerja namanya. Betul. Walaupun kita menghasilkan uang lebih banyak. Iya. Betul kan? Iya. Jadi kalau saya mencoba melihat Andi sekarang melakukan pekerjaan ini adalah bentuk tuntutan lingkungan, termasuk komitmen pribadi tadi. Iya. Tuntutan lingkungan sehingga bisa dikatakan orang tidak nyantet. Tidak apa sih istilahnya kalau tidak ngepet gitu. Dia di Iya. rumah saja dapat duit kan, orang takutnya begitu ya. Iya. Iya, jadi ada kerja. Oke. Nah, jadi itu juga membuat kita lebih gampang untuk menjawab pertanyaan warga di desa, Bang, di kampung. Iya. Gini, bayangin Bang, Andri dulu sempat di awal itu waktu emang 1 tahun pertama kan fokus di Woodzone. Iya. Kerja apa Andri? Ya mau ngomong apa lagi selain kita bikin usaha? Teh, bikin usaha Bu, Pak. Iya. Usaha apa? Usaha kayu. Kayu apa? Kayu ini dibikin apa? Oh, itu Susah. panjang jelasinnya. Iya, Tapi iya, sekarang susah. kerja di mana Andri? Ngajar. Ngajar.
ngajar di pondok. Oh iya, bagus. Ayo Teh, Bu, berangkat dulu. Udah Cerita tadi selesai. selesai. Nggak banyak habis energi untuk menjelaskan itu. Iya. Ya, paham. Jadi Indri, coba ceritakan ke kami sedikit apa itu Woodzone. Nah, Woodzone itu suatu masih rintisan usaha yang mana produknya itu berbahan baku kayu, Bang. Iya, tadi kan sudah disampaikan begitu. Jadi maksudnya Berbahan ngapain nih Woodzone ini ngapain gitu? Di Woodzone itu kita bikin produk souvenir. Souvenir. Masih Seperti. Souvenir, gantungan kunci, plakat kayu, pajangan-pajangan lainnya dengan menggunakan teknik transfer foto ke kayu. Yang Oke. itu pernah dipelajari waktu semester 3 kuliah. Ada pelajaran begitu? Pelatihan di luar mata kuliah. Jadi Oke. kayak kalau di sana tuh himpunan profesi namanya, himpro atau himpunan jurusan mungkin kalau di kampus lain. Berarti itu bagian dari ekstrakurikuler Program dari apa namanya itu ya, Bang? dari jurusan. Program dari himpunan jurusan itu kan Andri kan jurusannya kan emang hasil hutan. Ya. Jadi salah satu programnya dari divisi kewirausahaan. Nah, programnya memanfaatkan kayu menjadi kerajinan. Indri, sebentar. Sebelum kita lanjutkan cerita Woodzone-nya, apalagi hasil hutan selain kayu? Ya dalam kuliahnya itu apa saja? Hasil hutan tuh itu nih gara-gara sering tidur kuliah nih, Bang. Asia. Yang ingat tuh hasil hutan tuh ada dua, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Oh, jadi kayu itu memang komoditas utama. Yang bukan kayunya apa? Rotan, bambu, madu. Oh, itu hasil hutan? Termasuk hasil hutan juga yang bukan kayu. Berarti kita sejunjung ini adalah progres besar sebagai hasil hutan kayu. Saya mendengar itu, saya melihat bahwa banyak kalau kayu-kayu itu keluar dari sejunjung. Jadi pengusaha kayu saja. Itulah lebih tertarik ke industri kreatifnya. Idealis. Tadi kita sempat bahas itu ya. Idealis itu tidak menghasilkan kehidupan. Tidak ada duit di situ. Ya, selagi masih bisa idealis, Iya. dicoba dulu, Bang. Kemarin saya sempat cerita sama Pak Al. Dia orang seni. Seniman. Ada pertanyaan saya begini, dan saya ingin menanyakan juga dengan Andre. Ketika kita tamat kuliah, pertanyaan ini sudah pernah saya sampaikan nih. Saya juga ingin tanyakan hal yang sama. Ketika kita tamat kuliah, di otak kita itu, saya juga merasakan hal sama sekali lagi. Di otak kita itu penuh dengan idealisme. Ya, bagaimana sesuatu itu berjalan dengan teorinya, dengan semestinya dan segala macam. Andri memilih pulang kampung setelah kuliah. Ya, walaupun ada beberapa jeda waktu mungkin, beberapa bulan mungkin, atau beberapa tahun atau beberapa hari, saya tidak tahu. Tapi Andri memutuskan untuk pulang dari Bogor, lingkungan Bogor yang dengan sedemikian rupa, ke kampung halaman. Ya. Bagaimana cara Andri untuk berdamai dengan diri sendiri? Tidak perlu harus dengan orang lain itu. Ya, bagaimana cara berdamai? Ternyata begini gitu loh. Hidup sebenarnya itu begini gitu. Gimana caranya? Gimana jawabnya dia, Bang? Nggak tahu, itu kan Andri yang ini. Gimana cara berdamainya? Oh, anak IPB pulang kampung. Dengan luar biasa teori-teori kehidupan, bicara tentang hutan kah, bicara tentang ya akademik yang didapatkan. Ternyata di kampung halaman tidak menemukan hal yang begitu gitu. Iya. Susah pertanyaannya ya, Bang. Andri bertemu tidak yang hal begitu? Teorinya begini, ternyata di kampung ternyata begini. Mungkin ya yang dirasakan, Bang. Kalau Andri sih sebenarnya, Bang, karena emang dari awal tuh emang niatnya tuh emang pulang kampung. Ya. Emang coba membangun kampung halaman, entah gimana bentuk membangunnya. Iya. Jadi emang udah tahu pasti pulang kampung nanti resikonya akan seperti ini gitu. Oh, tapi sudah membayangkan akan begini? Akan begini nanti resikonya, orang-orang akan berpandangan barangkali dalam tanda kutip negatif kepada kita, udah jauh-jauh sekolah di kampus negeri di Jawa, terus pulang ke kampung terlihat nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Iya. Itu ada jawabannya. Faktor corona. Apa? Lagi di rumah saja. Corona itu jadi kambing hitam.
bagi generasi kita sekarang Rebahan. buka usaha nggak berhasil terdampak corona. Maklum lah. Iya. Mau lamar kerja belum diterima terdampak corona. Corona. Ini buat teman-teman yang masih rebahan di rumah, ini adalah solusi untuk jawaban terbaik. Ya. Kenapa tidak belum kerja? Corona. Kenapa sudah memulai usaha tidak sukses? Corona. Udah. Iya. Betul ya? Betul. Jadi bagi yang mau coba membangun usaha sekarang saat yang tepat. Iya. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal karena corona. Cerita suksesnya ketika saya memulai usaha ini ketika corona dan saya berjuang luar biasa. Begitu. Tapi kalau seandainya tidak sukses, inilah dampak corona. Uzon tidak sampai pada ranah itu nanti kan. Kita tetap doakan uzonnya jadi sesuatu yang luar biasa. Ya, alhamdulillah Uzon pun berdiri sebelum corona datang menyerang kan ya, dan bisa bertahan sampai sekarang. Sebenarnya udah jadi suatu prestasi sendiri sih Bang, bisa bertahan di masa pandemi ini gitu. Iya. Satu hari bisa jual berapa? Oh, nggak bisa dihitung hari Bang, karena produk kita itu custom, mungkin mingguan masuk hanya sekian orderan gitu kan. Iya. Ya masih perlu banyak perjuangan. Oke, kita Jangan terlalu berekspektasi Uzon tuh sudah besar penghasilannya ratusan juta ya, teman-teman. belum ya. Ratusan mungkin belum, puluhan sudah. Belum ya. Ya, tapi kita mendoakan. Mudah-mudahan nanti dia besar sesuai dengan impiannya. Impian si yang punyanya. Ya. Tadi jawaban tadi udah terjawab belum Bang, pertanyaan tadi? Uzon ngerjain apa saja? Nah, itu tadi. Nggak, bukan yang itu Bang. Yang mana? Yang pulang kampung. Oh iya, pulang kampung. Oh iya. Saya lupa ini. Iya kan. Iya, pulang kampung. Itu tadi tantangannya gimana itu sih Bang. Kalau Andri pernah sharing sama teman kan, kalau pulang kampung itu Andri harus tebal-tebalin telinganya. Satu. Harus kuat untuk mendengarkan apa kata orang, dan tentunya kita harus punya tujuan, fokus pada tujuan kita. Oke, tebalkan telinga, fokus pada tujuan. Baru dua. Fokus pada tujuan dan konsisten di sana, dan yakin suatu saat pasti akan berhasil. Jadi harus nikmatin prosesnya yang penting Bang. Nikmati prosesnya. Itu 3. Nih saran nih mungkin dari Andri buat teman-teman yang hari ini masih kuliah, berada di luar kampung halaman, terserah mungkin kampungnya di mana saja. Nanti kalau mau pulang kampung, pertama tebal-tebal telinga dulu. Yang kedua, fokus pada tujuannya. Yang ketiga, nikmati prosesnya. Yap. Ya, nikmati saja. Berhasil tidak berhasil nanti. Yap. Ya, nikmati prosesnya. Kalau nggak berhasil, jadi guru juga. Kalau nggak berhasil karena corona. Karena corona, bener. Iya, karena corona. Nih, bergerak di ranah kreativitas akan memberikan dampak, apalagi berada di daerah. Kita tidak mengatakan daerah itu tidak berkembang secara cepat, tidak berkembang ya, tapi berkembang secara cepat tidak. Nah, kreativitas adalah bentuk perkembangan yang sering melompat-lompat. Ya, mungkin misalnya dulu handphone, kalau handphone kecil begitu langsung melompat, bisa handphone itu mengetik di layarnya, kan itu perkembangan yang cepat. Nah, di daerah juga begitu. Orang selama ini taunya kalau misalnya kayu limbah itu untuk dibakar, untuk di apa begitu mungkin. Sekarang Andi lahir dengan cara begini, pasti punya tantangannya. Iya. Menanggapinya seperti apa? Untuk tantangan pasti ada ya Bang. Pasti ada tantangan. Emang gimana cara kita membuka pikiran orang-orang yang ini suatu hal baru kan ya? Iya itu. Jadi emang kita nggak bisa nunggu, emang kita harus gerak menyadarkan orang-orang ini tuh bisa jadi ini loh. Yang awalnya kita anggap itu tidak berguna, bisa loh kita manfaatkan jadi seperti ini. Dan emang dari kitanya yang harus memperkenalkan ke orang-orang, menjelaskan ke orang-orang, membuka pikiran orang-orang. Kalau kita hanya menunggu saja, orang itu nggak akan paham. Menunggu dia paham sendirilah ibaratnya kan. Andri di Lubuk Taronya daerah kecilnya di mana? Lubuk Taro betul? Jorong Jambu Lipo. Andri punya impian tidak bahwa setidaknya di Jambu Lipo itu menjadi sebuah kampung, apa sih istilahnya kalau kampung kayu gitu atau kampung kerajinan begitu gitu? Punya impian begitu nggak kira-kira? Belum terpikirkan sih Bang. Belum terpikirkan berarti juga tidak punya keinginan ke arah sana. Kalau jadi kampung kerajinan kayu belum, ya karena belum terpikirkan, keinginannya belum ada. Cuma yang Andri pikirkan itu gimana caranya bisa memberdayakan anak-anak muda yang mungkin dalam tanda kutip mungkin belum kerja atau pengangguran, yang hanya nongkrong-nongkrong. Kalau bisa berkarya bareng Uzon, kita berkarya bareng, dan insya Allah juga
menghasilkan gitu. Sekarang sudah sampai tahap mana? Maksudnya sudah sampai tahap mana untuk bisa mengajak anak-anak muda itu? Andri sudah coba untuk membuat pelatihan. Oke. Jadi emang itu jadi salah satu. Andri lama di Bogor, belum terlalu banyak lah dekat dengan pemuda-pemuda di kampung. Iya, iya betul. Jadi kemarin ya gimana ya strategi biar mendekati mereka gitu. Kalau mau ikut kadang masih canggung gitu kan Bang. Iya. Kadang nggak sesuai gitu obrolannya dan lain-lain gitu kan. Ya, masih penyesuaian. Kegiatan masih menyesuaikan. Kayaknya coba aja kita bikin pelatihan pembuatan kerajinan kayu waktu itu. Iya. Ini jadi satu tantangan. Ternyata emang sulit untuk ngajak orang-orang bisa berkegiatan bareng kita. Mengajak itu sulit, tapi sadar tidak sadar nanti ketika Anda sudah sampai pada tahapan sudah bisa mengajak mereka, kawan-kawan kita itu yang lebih sulit adalah mempertahankan mereka untuk konsisten di perjuangan ini. Iya betul. Saya pernah bukan sering sih, saya pernah bertemu dengan beberapa teman-teman yang satu perjuangan dengan satu pergerakan lah begitu. Ya bisnis juga. Ya, tapi pas di awal-awal perjuangan ini memang kita kerjakan bareng-bareng. Nah, tapi ada semangat yang luntur. Iya. Karena sifatnya bisnis adalah mendapatkan uang. Ketika tidak apa namanya, uangnya tidak kelihatan, tidak seperti yang kita impi-impikan di awal, padahal prosesnya sedang menuju ke sana. Semangat itu luntur. Betul Bang. Itu jadi berat itu kalau yang begitu. Menemukan tim yang pas. Tim yang pas. Jadi tantangan yang sulit juga dalam membuka usaha gitu kan. Ya. Sekarang usia berapa nih? 17. Serius. Masa 17? Tamat tadi PB, sudah selamat kuliah masa 17 tahun. 24 Bang. 24. Target 24 menikah? tahun. Target menikah 25. Yuk. Ya. Saya juga mau katakan itu. Ayo. Yang mau. Ya. Boleh ya? 25 tahun satu tahun lagi itu. Nah, makanya nih tahun ini tuh harus gencar untuk membesarkan usaha biar bisa jadi pegangan nantinya, terutama di ekonomi. Gini. Nggak usah berpikiran bahwa perekonomian itu menjadi batu sandungan untuk menikah. Saya menikah di usia 24 tahun. Oke, ini seminar pranikah ya. Iya. Bukan persoalan itu. Maksudnya ini biar buat teman-teman juga bisa. Mungkin ini pengalaman saya pribadi saja. Saya menikah di usia 24 tahun. Iya, serius. 24 tahun saya menikah. Istri saya di usia 23 tahun pada saat itu. Ya. Alhamdulillah istri saya waktu itu memang sudah kerja. Kerja dalam artian ya ada penghasilan tetap, mungkin lah gitu bahasanya. Saya masih berluntang-lantung menyelesaikan kuliah alhamdulillah S2 pada saat itu. Nah, menyelesaikan itu dan berwirausaha. Namanya berwirausaha mungkin seperti Andi juga merasakan, tentu tidak ada pemasukan yang pasti gitu. Ya. Tapi setelah menikah, Tuhan punya caranya. Tuhan memberikan caranya. Entah, alhamdulillah tidak kurang, tidak artinya yang makan alhamdulillah tetap ada yang bisa dimakan gitu. Ya. Makanya saya berpikiran jangan sampai nanti belum mau menikah hanya karena belum ada pegangan untuk ini. Enggak. Saya pikir bukan itu kendalanya. Ayo deh menikah ya. 24 saja. Jangan dulu. Aduh. Nih, sampai usia 24 tahun ini saya yakin Andri memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin yang selalu terbersit gitu, yang pengalaman paling luar biasa, paling indah mungkin, atau paling menjadi sebuah prestasi gitu. Mungkin boleh dibagi. Balik ke awal tadi sebenarnya Bang. Hal yang paling merasa itu suatu prestasi itu bisa lulus di IPB. Itu. Yap. Karena Abang bayangkan waktu itu tuh bisa dikatakan suatu kemustahilan waktu itu bisa lulus di IPB. Dengan sekolah masih baru waktu itu, akreditasi masih apalah waktu itu. Sekolah baru, lulusan belum ada yang lulus di Jawa. Nilai UN memuaskan hanya untuk diri sendiri. Iya. Kemudian tiba-tiba nekat untuk ngambil perguruan tinggi di Pulau Jawa. Iya. Tunggu. Berarti lulus IPB atau lulus dari IPB? Lulus masuk IPB. Oh, itu pencapaian yang sampai saat ini berarti belum bisa move on dari itu. Iya. Karena itu benar-benar orang gak ada yang nyangka
guru-guru nggak ada yang nyangka, orang tua pun nggak percaya awalnya, bahkan nggak mendukung gitu. Kalau memang prestasi terbesar dalam hidup yang dirasakan adalah masuk IPB, kenapa wisuda? Di sana saja terus. Iya juga ya. Di sana terus supaya itu jadi kebanggaan terus. Aduh, benar juga ya. Jangan sampai wisuda itu menjadi langkah salah. Aduh. Berarti berapa tahun? Alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun. Saya 4,5 tahun lagi. Tapi saya karena ada beberapa kegiatan yang harus saya selesaikan pada saat itu. 4 tahun. Jadi prestasi yang dirasakan dalam hidup IPB. Selain IPB deh. Dari tadi ceritanya IPB terus. Nanti IPB bayar saya ini. Sudah promosi IPB saya ini. Ya itu benar Bang, tapi itu emang yang teringat sampai sekarang gitu. Iya. Terus prestasi terbesarnya Saya rasa yang lain. yang lainnya Mm-mm. buat Andri pribadi sih bisa bangun Woodzone juga salah satu prestasi Andri sampai sekarang. Iya. Dan bisa bertahan sekarang sudah lebih dari 2 tahun. Dari semester 7, Oh dari sejak kuliah. dari sejak kuliah, nama itu Oke. sudah ada dan bertahan sampai sekarang. Bertahan itu aja udah jadi satu, Iya. pasti ada masa depan di sini nanti insya Allah gitu. Impian Andri itu Wuzon tuh kayak apa sih? Impian Andri sih Woodzone tuh jadi suatu perusahaan Dengan berapa orang pegawai? dengan banyak menyerap tenaga kerja lah pokoknya Bang. Oke. Tapi emang di bidang kreatif kayu, furnitur, dan interior lah seperti itu. Oke. Impiannya begitu ya. Berarti dia punya apa namanya istilahnya? Punya workshop besar, punya gudang besar Banyak gitu. tenaga kerja, karyawan. Ya. Soalnya Andri gini Bang, Andri tuh pernah kunjungan industri waktu kuliah ke industri mainan kayu. Ya. Waktu itu ada 10 orang di workshopnya nih. Mhm. Ada sekitar 20 orang ibu-ibu di pojok sana lagi ngamplas. Mau amplas aja? Ngamplas aja, fokus ngamplas mainan. Iya. Ada 10 orang bapak-bapak, anak-anak muda lagi motong-motong kayu. Ada sekian puluh orang lagi finishing ngecat. Ngecat ya. Ada ibu-ibu lagi di belakang lagi packaging. Waduh, Impian Andri itu. ya bisa menyerap banyak tenaga kerja dan produknya emang dibutuhkan oleh orang. Iya. Kita doakan deh. Saya dalam kondisi hari ini tentu hanya bisa mendoakan. Amin. Ya, mudah-mudahan nih teman-teman yang mungkin punya duit lebih mau investasi nih boleh ini. Ya, boleh menerima Boleh. investasi. Langsung bisa hubungi kontak. Lewat saya. Tolong ditambahin Bang. Oh, di situ ya. Agak siap. Tapi bukannya lewat saya, investasi lewat saya saja. Boleh. 5%. Hubungi abang kita ini. Saya bisa dapat 5% atau dapat berapa persen? Tapi saya kalau misalnya saya juga punya impian yang begitu-begitu dulu, punya perusahaan sendiri, punya produk sendiri, karena sekian puluh saya sudah mulai berwira swasta atau anggaplah berwira swasta namanya, ada sekitar 10 tahun sampai hari ini saya masih pada ranah mendistribusikan barang orang. Nah itu menjadi beban bagi saya. Kapan lagi saya memiliki produk sendiri seperti yang Anda sudah lakukan. Saya pikir ini sudah sebuah langkah maju bahwa punya produk sendiri, diproduksi, kemudian dijual, kemudian dinikmati oleh orang, dan orang tahu itu adalah produknya adalah Handriawan. Kalau saya kan tidak, saya jualin barang orang. Orang. Benar, barang orang itu. Ya, kayak punya pesan-pesan deh terakhir nih, boleh pesan teman-teman, boleh pesannya dalam bentuk apa saja. Untuk pesan sih, Wah, pesan ya bukan wasiat. pesan-pesan terakhir Bang. pesan. Selagi kita muda, cobalah apa yang pengen kita coba, tentunya dalam tanda kutip hal-hal positif. Ya. Dan kalau bisa emang itu punya tujuan jangka panjang nantinya. Oke. Nah, jangan hanya untuk sesaat saja, tapi emang apa yang kita ingin lakukan itu nantinya berguna di masa depan kita, bahkan untuk orang-orang lain selain kita nantinya gitu. Sip. Diwariskan gitu kan. Warisan. Itu Handriawan. Terima kasih kembali. Nanti kita ketemu lagi dengan teman-teman kita lain di Bercerita dengan Wanda Romansa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.